Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyami fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi dhawil kiram, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiy rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah silang salat zuhur sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah kita memuja dan memuji Allah, Sang Khaliqul Alam, yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai detik yang mulia ini. Kita mungkin yang kerja di instansi kesehatan ini adalah orang yang paling sering melihat dipisahkan nyawa terhadap seorang manusia dengan tubuhnya, yaitu di tempat yang mulia ini. Artinya itu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa berapa banyak orang-orang yang kita lihat di sana, mereka tidak bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan karena harus terpisah tubuhnya dengan nyawa, karena sudah tiba ajal musamma yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka bahagialah kita hari ini yang berada di bawah Masjid Ibnu Sina ini, masih diberikan kesempatan, masih diberikan peluang untuk bisa hidup dan merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah akan menyampaikan kita dalam hari raya bulan Syawal, hari raya Aidil Fitri. Artinya kita mampu mengantarkan bulan Ramadan ini sempurna 30 hari. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah pribadi yang berbeda dengan mayoritas umat zaman sekarang. Kita di awal Ramadan itu penuh masjid. Kita di awal Ramadan itu penuh musalla dan surau. Nabi Muhammad, beliau beribadah dalam bulan suci Ramadan lebih kuat dan lebih banyak pada menjelang akhir-akhir Ramadan itu tiba. Saat menjelang akhir Ramadan, beliau lebih banyak beribadah dan lebih banyak beriktikaf di masjid. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan untuk mengikuti jejak beliau. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati pengurus Masjid Ibnu Sina yang kita cintai ini, dan yang kami muliakan untuk mempersingkatkan waktu kepada bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang berada di bawah masjid yang mulia ini, yang insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Orang yang kerja di instansi kesehatan ini adalah orang yang punya keunikan tersendiri. Menyangkut dengan pakaian, orang yang paling mengerjakan sunnah itulah orang-orang yang kerja di kesehatan. Kenapa? Karena pakaiannya warna putih setiap harinya. Warna putih adalah warna yang disukai dan digalakkan oleh Nabi. Itu kelebihan orang-orang yang kerja di instansi kesehatan, Bu. Semoga kita niat di rumah menggunakan pakaian putih, yang satu sisi kita bekerja untuk membantu orang, satu sisi lain kita mengamalkan sunnah untuk menggunakan pakaian putih setiap harinya. Baik, pada hari yang berbahagia ini bukan sifatnya untuk menggurui, bukan sifatnya untuk menjadi seorang orator ulung,
tapi kita lebih konsepnya kepada berbagi, menjadi nasihat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Saya tertarik untuk mengkaji ayat yang sudah kita bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memang sering kita dengarkan. Ayat ini memang sering dibahas dan disampaikan dalam ceramah, nasihat, tausiah dimanapun berada. Kala menjelang Ramadan itu tiba, ayat ini sering terngiang di telinga kita bersama. Namun hari ini saya akan mengkaji dari perspektif yang berbeda. Yang pertama sekali, Allah menidakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu dalam disiplin ilmu lugawiyah, dalam disiplin ilmu nahu ataupun disiplin ilmu Arab. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu merupakan sebuah panggilan. Panggilan itu dalam kaedah nahu ataupun dalam disiplin ilmu Al-Quran. Dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 7 kategori. Salah satu di antaranya adalah kalimat yang dipanggil oleh Allah Ta'ala dengan indikator kebaikan. Artinya Allah memanggil seseorang manusia dengan dibarengi kalimat-kalimat kebaikan ataupun pujian. Mana contohnya Ustaz? Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nabi, wahai nabi dan rasul. Nabi itu merupakan sebuah kalimat pujian yang diperuntukkan kepada nabi-nabi manusia pilihan. Yang selanjutnya, mana contoh kalimat-kalimat pujian yang lainnya wahai Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman ini merupakan sebuah aktivitas. Iman ini merupakan sebuah ciri khas ataupun sebuah hal yang dimiliki oleh seseorang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita simpulkan, panggilan yang dinidakan, panggilan yang dipanggil oleh Allah Ta'ala saat beliau ingin memerintahkan puasa dengan panggilan kemuliaan, dengan panggilan kebaikan, dengan panggilan pujian kepada kita semua. Siapa? Wahai orang-orang yang beriman. Ada panggilan yang untuk menjelekkan Ustaz? Ada. Mana contohnya? Ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi. Kita maklum bersama, Yahudi itu dari dulu sampai sekarang mereka adalah penduduk yang dimurka oleh Allah Ta'ala dan tidak diterima, bahkan tidak diakui keberadaannya sampai detik hari ini. Mereka adalah orang-orang yang disumpah serapah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti Nabi Musa secara utuh terhadap akidahnya. Maka kalimat panggilan ya ayyuhalladzina hadu itu merupakan panggilan-panggilan untuk menjelekkan, itu merupakan panggilan-panggilan untuk merendahkan. Sedangkan panggilan iman adalah panggilan-panggilan untuk mengangkat harkat martabat kita semua. Apa yang perlu kita ambil titik poinnya? Allah memanggil kita dengan kalimat panggilan kebaikan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu terhadap ibadah puasa Ramadan. Artinya ada sesuatu hal yang akan Allah berikan dalam ibadah bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba Allah, kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini adalah puasa yang sudah difardukan kepada umat-umat terdahulu. Kita pasti berasumsi bahwa puasa ini sama seperti puasa Nabi Allah Adam. Puasa ini sama seperti puasa Nabi Allah Daud. Puasa ini sama seperti puasa Nabi Musa, kaum Yahudi. Tetapi pada hakikatnya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam Hasyiah Sawinya, puasa umat Muhammad dalam bulan suci Ramadan la kaifiyah, tidak sama menyangkut dengan tata caranya, wala sawab, tidak sama menyangkut dengan pahala yang Allah berikan. Bagaimana kaifiyah yang kita lakukan wahai Ustaz? Kaifiyah tata cara ibadah puasa umat Muhammad ini sangat mudah. Dulu masa Nabi Allah Adam, beliau pernah berpuasa saat nampak anak bulan, beliau berbuka di akhir bulan. Si bulan penuh, Bu.
Sebulan penuh pak tak puasa. Hana merempok dengan promoh tu. Le menikah sebulan dengan jiu dengan promoh tu. Jangankan kita sahabat saja, sebelum perintah, sebelum dibolehkan rukhsah untuk menggauli istri pada waktu malam, sangat banyak sahabat yang dilarang waktu malam untuk bersetubuh dengan suami istri, melakukan aktivitas suami istri, tapi banyak sahabat yang terjebak di dalamnya, mereka tidak sanggup menahan diri. Termasuk Abu Bakar, Umar bin Khattab. Yang jujur siapa? Sayyidina Ali. Waktu tanya oleh Nabi, sahabat lain hanya tijik pegah pak. Sahabat lain berdiam diri, seolah-olah tidak melakukannya. Waktu urut tersebut, ditanya oleh Nabi pak Sayyidina Ali, ya Ali, apakah engkau berpuasa? Iya ya Rasulullah. Apakah engkau berjumpa dengan istrimu di waktu malam? Aku jujur ya Rasulullah, aku tidak sanggup menahannya. Aku berjumpa dengan istriku setiap malam. Lain orang kepala Sayyidina Ali, kau bohong ke pegah. Padahal kagak larang oleh Nabi. Wadah tengah kun pendapat sinis, pandangan sinis kepada Sayyidina Ali. Datang Umar, angkat tangan, saya juga ya Rasulullah. Olehnya kepada Sayyidina Utsman, tunjuk jaro, long pih laganya ya Rasulullah. Semua sahabat yang lain tunjuk tangan, tetapi mereka tidak berani untuk mengemukakan di hadapan Nabi. Artinya menyegelarang bak getanya oronyo urang silun untuk kita yang sudah menikah supaya tidak bertemu dengan suami istri dan melakukan hubungan yang disahkan oleh agama dalam syariat Islam, yakinlah sangat banyak puasa kita batal. Maka beda puasa umat Muhammad dengan umat Nabi, dengan masa Nabi Allah Adam. Nabi Adam puasa 1 bulan penuh. Beliau berbuka kala ujung bulan itu tiba. Ada puasa 3 hari 3 hari. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi saat pertama Islam itu datang. Nabi berpuasa 3 hari permulaan anak bulan. Dikenal dengan puasa putih, puasa hitam. Nabi berpuasa, tetapi puasa Ramadan punya ciri khas tersendiri, beda. Ada sahur yang menjadi pembeda antara ibadah puasa umat terdahulu dengan kita. Yang selanjutnya kita berpuasa cuma kurang lebih setengah hari, katakanlah 12 jam. Kita menahan diri dari semenjak tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari semenjak keluarnya fajar hingga terbenam matahari. Artinya pada waktu malam Allah melegalkan kita untuk melakukan aktivitas yang membatalkan puasa. Sedangkan umat terdahulu tidak. Lantas ada orang yang bertanya, Ustaz, man legetanyo yu puasa wate cukup di cuma siuro 12 jam. Artinya kita malam bisa berbuka. Apakah pahala yang diberikan kepada kita itu lebih sedikit dibanding umat-umat terdahulu? Tidak. La sawab. Pahala yang diberikan kepada kita lebih banyak dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Lantas kenapa Allah menyandingkan, Allah menyamakan antara puasa umat Muhammad ini dengan puasa umat-umat terdahulu? Puasa umat terdahulu dan puasa kita sekarang hanya sama pada kondisi fardunya saja. Umat terdahulu juga fardu puasa, kita juga fardu puasa. Yang selanjutnya disebutkan oleh Allah untuk menyenangkan hati-hati para pendahulu kita. Saat diperintahkan sebuah ibadah yang istimewa pada bulan suci Ramadan, yaitu puasa, supaya Nabi Adam juga senang, Nabi Nuh juga senang, Nabi Daud juga senang, Nabi Musa juga senang, dan nabi-nabi yang lain. Disebutlah puasa ini sudah diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Yang selanjutnya, dalam ibadah puasa ini sangat banyak su'ubah, perkara-perkara yang sukar, sehingga menjadi penguatan untuk kita menjalankan ibadah puasa. Kenapa demikian Ustaz? Kalau ada orang yang bertanya, pakenle, dalam agama Islam ini kita diperintahkan puasa, sudah solat belum kelar, zakat kadangkala ada orang yang tidak membayarkannya, tambah lagi dengan ibadah puasa. Sangat banyak perkara yang sukar dalam ibadah puasa. Menahan lapar, menjaga lidah, menjaga pandangan, menjaga tubuh, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kenapa diperintahkan? Dianjurkan oleh Allah Ta'ala kepada kita karena umat terdahulu juga sudah diperintahkan. Artinya kita tidak dapat protes kepada Allah karena Allah memerintahkan kepada orang terdahulu. Contoh Pak Meno,
Mesti katanya anak tu dua boh di rumah. Kita punya anak dua bu di rumah. Yang satu sudah SMP, satu masih SD. Si abang yang SMP kita suruh saat bulan Ramadan pas siang jam 2 kita suruh nak beli ikan ke pasar. Dia pergi beli ikan. Tidak protes. Pulang dia. Ditaruh ikan di depan kita. Icongko dipuduk itu ikudanya. Tiba-tiba takun ba adik. Dek, tolong belikan sayur. Si adiknya tengah mengadi main game. Si adiknya tengah nikmat dia dengan permainannya. Ikut. Sabe baklong niu iron mak. Sabe niu. Selalu saya sama adik yang mamak suruh. Dia protes. Dijawab oleh orang tuanya, abang sudah saya suruh tadi untuk beli ikan, malah perjalanannya sangat jauh. Nanti adik kalau beli sayur, mamak kasih jajan. Seperti itulah cuplikan filosofi ibadah puasa Ramadan kepada kita hamba Allah. Kita dimanjakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana caranya Ustaz? Sedikit kita berpuasa, pahalanya tidak tanggung-tanggung diberikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Nabi Musa kagum. Nabi Musa dalam pendapatnya pernah meminta kepada Allah, ya Allah, dalam salah satu dialog, puluhan dialog Nabi Musa, tapi saya kutip satu dialog Nabi Musa yang terdapat di Al-Wah. Ya Allah, ya Rabbi, siapa ma hadhihi ummatu Muhammadiyah? Siapa umat Muhammadiyah ini ya Rabb? Kenapa Musa? Mereka beribadah dalam bulan suci Ramadan yang engkau hadirkan bulan suci Ramadan. Berpuasa mereka di dalamnya sangat banyak dapat kelebihan. Siapa mereka ya Allah? Itu hum ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Muhammad. Kalau demikian ya Rabb, faj'alhum ummati. Kata Nabi Musa, jadikan mereka semua, kita yang ada di bawah Masjid Ibnu Sina ini pernah diminta oleh Nabi Musa, faj'alhum ummati, jadikan mereka sebagai umatku ya Rabb. Coba bayangkan ibu, apa kurangnya Nabi Musa? Nabi Musa itu keren, Nabi Musa itu si pemberani, Nabi Musa itu gagah, Nabi Musa itu kuat. Beliau mampu membelah lautan. Beliau punya kitab yaitu Taurat. Beliau diberikan mukjizat, punya tongkat mampu menjadi ular. Nabi Musa itu dijamin surga. Nabi Musa itu bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi yang lain. Nabi Musa dijamin surga dan beliau meminta kita semua untuk dijadikan umatnya. Sebetulnya kita bangga. Kita diperebutkan oleh Nabi yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj, dan beliau yang berani peto Nabi Muhammad untuk balik, untuk meminta kurang ruksah terhadap perintah ibadah solat. Nabi Musa itu Nabi yang menjadi ikonik dan idola Nabi Muhammad. Nabi Musa dengan segala kelebihannya meminta kepada Tuhan, ya Rabb, faj'alhum ummati. Jadikan mereka sebagai umatku. Siapa? Umat yang engkau berikan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Allah menjawab, tidak Musa. Itu umat spesial yang kusediakan bagi Nabi spesial. Siapa Nabi tersebut? Muhammad, Nabi penutup kekasihku. Lebih mulia Muhammad nantinya dibandingkan dengan dirimu wahai Musa. Sehingga Nabi Musa tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada yang berpendapat, kalau demikian ya Rabb, jadikan saya sebagai umat Muhammad. Kenapa Musa? Untuk bisa beribadah dalam bulan suci Ramadan. Kita Pak diberikan kelebihan Bu. Kita diberikan kelebihan baca Quran dapat pahala. Satu huruf dapat pahala 100 kali lipat. Alif, lam, mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hari ini kita tanyakan berapa sudah kita baca Quran. Solat malam itu pahalanya sangat besar. Solat tarawih, qiyamul lail. Lidah kita baca zikir kepada Allah Ta'ala akan dicatat sebagai sebuah kebaikan. Kita berdiam diri saja di masjid, i'tikaf, itu merupakan perilaku yang dianjurkan oleh Nabi pada 10 terakhir Ramadan. Sangat banyak peluang bersedekah, infak di jalan Allah, itu akan diberikan peluang pahala oleh Allah Ta'ala. Namun sangat banyak orang-orang yang mengalpakannya Bu. Nasihat ini yang saya sampaikan kita sudah dengar tahun lalu. Nasihat yang saya sampaikan ini di YouTube banyak. Nasihat yang kami sampaikan ini sudah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya. Tapi pertanyaannya, kapankah
hati kita berubah untuk menerima kalimat-kalimat tersebut yang selanjutnya kita praktikkan dalam kehidupan. Sebetulnya kami hadir satu sisi bukan untuk memberikan nasihat kepada jamaah semua. Saya rasa ini semoga penyampaian ini menjadi manfaat dan nasihat bagi pribadi saya. Tidak lelah untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan tahun ini, Bu. Allah menjamin kehidupan kita. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Ibu tahu, bapak tahu, saya malam ini sampai detik ini baru tidur hanya setengah jam. Tetapi tidak ada kurang satu detik pun, tidak ada kurang satu tenaga pun. Siapa yang memberi kekuatan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kajian kelima saya pada hari ini. Dari mulai subuh, syuruk jam 7 di Al-Muslimat Islamik, selanjutnya lanjut ke daurah di Tumpuk Tengah di Al-Mukhlisin, lanjut ke daurah An-Nahla, dan lanjut ke tempat yang mulia ini. Tidur baru setengah jam. Kenapa saya tidak sakit? Allah berikan kekuatan karena lillahi ta'ala. Coba kita berangkat dari rumah, pergi untuk kerja ke tempat yang mulia ini. Saat pakai baju kita niat, saya kerja untuk cari nafkah, punya kelebihan nanti. Kalau pulang ke rumah jumpa orang berbuka puasa, saya berikan sumbangan terbaik untuk mereka berbuka. Pulang ke rumah, ajak keluarga untuk sholat tarawih. Malam, yang sudah berkeluarga, bonceng istri kita, bonceng anak kita untuk ke masjid-masjid. Ada masjid Islami, ada masjid Jami, ada masjid Baitur Rahman, ada masjid Raudatul Jannah. Sangat banyak masjid yang menjadi ikon dan tenang hati kita untuk beribadah. Ustaz tidak nyaman sama yang menjadi imam. Bukankah yang menjadi imam sekarang di Kota Luksumawi itu dominannya para hafiz yang suaranya merdu, yang suaranya bagus? Jarang kita dapatkan masjid-masjid saat sholat tarawih itu imamnya tidak bagus suara. Yang selanjutnya setelah sholat isya ada penceramah yang datang, yang penceramah itu pun sangat luar biasa nasihat-nasihat yang bisa kita terima. Seperti penceramah-penceramah yang dihadirkan oleh panitia terhadap yang mengisi kajian pada waktu duhur di sini, itu penceramah-penceramah yang berkaliber di Kota Luksumawi. Maka tidak ada alasan, Bu, Pak, untuk kita berhenti beribadah dalam bulan suci Ramadan ini. 11 bulan kita hidup sebelumnya, 11 bulan kita mencari nafkah, 11 bulan kita pulang pergi pagi pulang petang, 11 bulan kita tidak pernah mengenal dengan sejadah, 11 bulan kita tidak pernah pegang Al-Quran. Coba kita sadar hari ini, kita tinggalkan hiruk pikuk tersebut untuk memanfaatkan satu bulan Ramadan ini. Siapa tahu dengan kita beribadah di Masjid Ibnu Sina ini, Allah akan memberikan titel muttaqin sesuai di ujung ayat yang kita bacakan tadi, la'allakum tattaqun, diberikan titel bertakwa. Mudah-mudahan kita semua, Pak, mudah-mudahan kita semua, Bu, usai Ramadan nantinya akan diberikan titel muttaqin, dan dalam melalui proses ibadah Ramadan ini kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk sanggup sujud, untuk sanggup melantunkan kalimat Al-Quran, untuk sanggup melakukan semua kebaikan, tidak pernah terhalang oleh ruang dan waktu. Nantinya akan menjadi pribadi yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, kalau kita sudah bertakwa, pasti janji Allah masuk dalam surga. Semoga kelak saya dengan anda semua akan berjumpa satu waktu di yaumil qiyamah dalam surganya Allah.